Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, perjalanan hidup kita itu berada dalam waktu. Tak terasa, sekarang kita berada di akhir pekan di hari Sabtu ini. Sabda hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Para sahabat yang terkasih, saya benar-benar kaget loh. Begitu menginjakan kaki di tanah misi Hong Kong ini, saya sempat pikirnya gini, yang menjadi misionaris memberitakan Injil Tuhan itu hanya biarawan-biarawati, para imam, para suster saja. Tetapi ternyata di kota semaju Hong Kong ini ada misionaris awam juga. Mereka pergi ke mana-mana loh. Pergi ke Kamboja, ke Myanmar, lalu diutus ke beberapa negara di Afrika. Suami istri pergi sama-sama, tinggal 1, 2, 3 tahun di tanah misi. Lalu kemudian kembali menseringkan pengalaman menjadi misionaris di berbagai tempat. Wow, menjadi misionaris. Dan bagaimana Injil hari ini? Saya sharingkan 3 poin ini. Poin yang pertama, kita adalah misionaris kebangkitan. Seperti Yesus, dia mengutus para muridnya, ke-11 murid tadi dalam Injil itu. Pergilah memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Dengan demikian, yang diberitakan adalah Injil, yaitu tentang Yesus sendiri. Penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Dan tugas ini itu diberikan kepada para rasul dan kepada saya dan para sahabat semuanya. Melalui baptisan, kita tidak hanya menjadi anggota tubuh mistik Kristus, anggota gereja saja. Tidak, kita sekaligus diutus untuk pergi kemana-mana. Tinggalkan zona nyaman kita. Ke daerah-daerah atau ke setiap hati untuk mewartakan Injil Tuhan. Maka benarnya dikatakan oleh Rasul Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Atau kepada sahabatnya Timoteus, dia berkata, beritakan Injil, waktunya baik atau tidak baik. Dengan demikian inilah tugas perutusan kita. Bagian yang kedua, tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya.
Seperti Injil tadi, tanda-tandanya banyak. Misalnya, mengusir setan. Dan itu terjadi. Setan pada takut semuanya. Lalu penumpangan tangan, kesembuhan terjadi. Atau seperti Paulus sendiri. Digigit ular, dia tidak mati. Dan kemudian bahkan minum racun maut, tidak akan mengalami kematian. Nah, akhir-akhir ini ada yang viral di daerah Afrika. Ada seorang yang percaya kepada Tuhan, dia menafsir khususnya ayat tadi, minum racun maut tidak mati. Dia kemudian ambil racun, lalu dia minum. Apa yang terjadi? Dia mati. Nah, ini penafsiran yang terlalu lurus. Dan bagaimana bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, itu bisa terjadi. Misalnya para misionaris dulu ke kampung-kampung itu beritakan Injil. Ada yang terima, tapi ada juga yang tidak terima. Yang tidak terima ini, ada upaya misalnya ambil racun, taruh di minuman, di makanan. Kemudian para misionaris minum. Tetapi mereka kaget, kok mereka tidak mati para misionaris ini. Nah, inilah bagi orang yang berjalan percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun kejahatan atau niat buruk dari orang lain, yakin dan percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Segala sesuatu ada dalam perlindungan Tuhan. Yakin dan percaya itu sudah banyak terjadi dalam perjalanan hidup ini. Dan bagaimana bagian yang ketiga? Kita tidak pernah berjalan sendiri. Yesus yang bangkit itu menyertai para murid, menyertai saya dan para sahabat untuk pergi mewartakan Injil. Nah, kemudian dalam kenyataannya awalnya susah sekali kita ya. Mau bangun gereja, ya tidak mungkin. Tetapi kemudian bagaimana Tuhan itu memungkinkan semuanya. Umat berkumpul mungkin awalnya 1 orang, tetapi pelan-pelan ya Tuhan membantu kita. Dan kemudian bagaimana rencana-rencana dari kita. Kalau memang untuk kemuliaan diri kita, yakin dan percaya pasti tidak akan berhasil. Tetapi kalau yakin dan percaya ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan itu bukakan banyak jalan. Pengalaman saya dan para sahabat juga punya pengalaman yang sama. Yakin ketika kita berjalan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya tidak mungkin itu loh, jadinya mungkin. Pertama itu kepalanya pusing kita. Tetapi kemudian kita lihat, karya Tuhan itu sangat-sangat luar biasa, unik. Melalui banyak hal, melalui sesama, melalui tanda-tanda zaman, dan juga banyak yang dibuat oleh Tuhan. Karena itu, mari berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ketika kita mewartakan Injil, entah itu sebagai misionaris, tapi juga misionaris awam yang terbaptis. Pergilah. Yang paling utama adalah Injil, yaitu Yesus sendiri. Kita hanyalah hamba-hambanya. Kita adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Yakin dan percaya, Immanuel, Allah menyertai kita, itu ada dan tinggal berjalan bersama-sama dengan kita. Mari jadikan Injil kebangkitan ini menjadi sebuah pengharapan bagi dunia yang tersalib. Dengan demikian, Kristus hadir. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang